Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam semangat, saudara-saudara. Kita lanjutkan lagi perkuliahan kita pada pagi hari ini. Dan kita masih melanjutkan pembicaraan soal identitas nasional. Kali ini kita coba membahas identitas nasional yang kita kaitkan dengan karakter bangsa. Saudara-saudara, sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa pada saat kita bicara soal identitas nasional, setiap bangsa pasti memiliki identitas. Nah, dengan memahami identitas dari satu bangsa tersebut, maka akan diharapkan bangsa tersebut akan memahami jati diri bangsanya. Sehingga, saudara-saudara, jika kita sudah memahami jati diri bangsa kita, maka kita akan memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa tersebut. Nah, hal ini penting. Tentu saja kita tidak akan bisa mengabaikan persoalan karakter bangsa ini antara idealisme yang terjadi dengan harapan yang diinginkan, atau antara idealisme dengan realitas, antara dasolin dan dasinnya. Nah, saudara-saudara, pada saat bicara soal identitas nasional sebagai karakter bangsa, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sebenarnya makna dari karakter itu. Kalau dari segi bahasa, karakter itu berasal dari bahasa Latin, karakter, atau karasin, atau carax, yang kalau kita lihat dari perspektif bahasa lain, misalnya dari bahasa Prancis, mengenal istilah karaktere, dan dalam bahasa Inggris, karakter ini dikenal dengan istilah karakter. Dan dalam arti luas, saudara-saudara, karakter ini sebenarnya menyangkut sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat atau watak, yang mana semua hal tersebut menjadi pembeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Jika kita lihat misalnya definisi yang diberikan oleh Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 2011, karakter itu diartikan sebagai satu sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat atau watak yang membedakan seseorang dengan orang lain. Nah, saudara-saudara, sebenarnya hal tersebut sama juga jika kita kaitkan dengan karakter kebangsaan. Jika kita bicara karakter kebangsaan, itu artinya adalah tabiat atau watak khas dari satu bangsa yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Kalau kita bicara karakter kebangsaan Indonesia, tentu saja hal tersebut adalah watak khas atau kebiasaan khas atau tabiat khas dari bangsa Indonesia yang membedakan kita dengan bangsa lain. Nah, saudara-saudara, pemahaman tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa ini begitu sangat penting agar kita bisa memahami bagaimana sebenarnya karakter bangsa kita, dan itu akan menjadi bahan pembeda kita dengan bangsa yang lain. Nah, saudara-saudara, Max Weber pernah mengatakan bahwa cara yang terbaik untuk memahami satu masyarakat adalah dengan memahami tingkah laku anggotanya. Nah, sebenarnya dalam konteks ini kita juga bisa mengatakan cara yang paling baik untuk bisa memahami satu bangsa adalah memahami karakter masyarakat yang ada dalam bangsa tersebut. Nah, saudara-saudara, cara memahami tingkah laku atau karakter itu adalah dengan memahami kebudayaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang selalu mencari makna dan terus-menerus melakukan satu tindakan, dan makna itu biasanya menjadi orientasi dari tindakan manusia tersebut, baik itu disadarinya atau tidak. Nah, saudara-saudara, manusia juga mencari dan berusaha menjelaskan logika dari tingkah laku sosialnya, kemudian hal tersebut diimplementasikan melalui kebudayaan mereka sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika kita lihat misalnya dalam negara berkembang atau negara yang sering disebutkan dengan masyarakat dunia ketiga, pada umumnya selalu menghadapi tiga masalah pokok. Yang pertama adalah persoalan national building, kemudian ini sangat terkait dengan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Kemudian saudara-saudara, national building ini adalah masalah yang berhubungan dengan warisan masa lalu.
bagaimana masyarakat yang beragam berusaha membangun satu kesatuan bersama. Nah, saudara-saudara, ini yang penting sebenarnya. Kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, kita pahami bahwa kita, masyarakat kita memang beraneka ragam. Suku, budaya, bahasa, kebiasaan. Nah, saudara-saudara, perbedaan-perbedaan inilah, keberagaman inilah yang sebenarnya harus menjadi satu upaya kita bersama untuk membangun kesatuan bersama, sehingga bangsa kita memiliki kekuatan dalam menjalankan proses roda pemerintahan ini dengan baik. Nah, saudara-saudara, karena satu hal yang penting sebenarnya dalam konteks ini adalah yang juga berkaitan dengan masalah national building ini adalah salah satunya persoalan stabilitas politik. Karena stabilitas politik itu merupakan masalah yang sangat terkait dengan realitas saat ini. Saudara-saudara, ancaman disintegrasi itu memang betul-betul menjadi momok kita pada saat ini. Saudara-saudara, stabilitas politik yang kemudian bisa membawa kepada ancaman disintegrasi ini menjadi bagian penting yang harus bisa kita pahami agar apa yang menjadi identitas nasional sebagai karakter kebangsaan itu menjadi kekuatan kita untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Nah, saudara-saudara, masalah yang terkait dengan realitas ancaman disintegrasi ini memang menjadi ancaman yang serius dan ini tentu saja menjadi tanggung jawab kita bersama. Makanya tadi saya katakan penting kita untuk memahami bagaimana keberagaman masyarakat itu kemudian menjadikan kita kekuatan untuk membangun kesatuan bersama. Karena ini akan bisa mengantisipasi berbagai persoalan ancaman dari disintegrasi itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah soal pembangunan ekonomi. Saudara-saudara, pembangunan ekonomi ini akan sangat terkait dengan masa depan Indonesia. Bagaimana dalam konteks membangun masyarakat Indonesia, tentu saja harus sesuai dengan konstitusi kita, bagaimana menciptakan masyarakat Indonesia adil dan makmur. Nah, saudara-saudara, beberapa hal penting ini sebenarnya menjadi bagian yang tidak bisa kita pisahkan dari pemahaman kita soal identitas nasional sebagai karakter bangsa. Memahami karakter kebangsaan kita, bangsa Indonesia, itu akan membuat kita mampu menyelesaikan berbagai persoalan termasuk persoalan keberagaman, persoalan perbedaan pemahaman, sehingga ini akan berdampak pada bagaimana kita membangun stabilitas politik yang juga akan bisa mempermudah kita dalam pembangunan ekonomi dan tentu saja dalam konteks ini apa yang menjadi cita-cita untuk Indonesia masyarakat adil dan makmur sesuai dengan konstitusi bisa kita capai. Selanjutnya, dalam konteks identitas nasional sebagai karakter bangsa, penting kita untuk memahami bagaimana tarik-menarik antara identitas dan modernitas. Saudara-saudara, identitas di satu sisi dengan modernitas di sisi lain memang sering terjadi tarik-menarik. Tarik-menarik ini, saudara-saudara, dalam artian bahwa identitas sering sekali menutup diri dari perubahan karena memang ada kekhawatiran jika tidak menutup diri maka apa yang telah dibangun oleh para pendahulu itu kemudian tercerabut dari akarnya dan akan hilang identitas tersebut. Tapi di sisi lain, saudara-saudara, identitas memang juga tidak bisa melihat adanya persoalan-persoalan perkembangan yang terjadi. Sehingga, saudara-saudara, idealnya adalah identitas suatu bangsa itu harusnya tetap dipertahankan. Namun, bangsa tersebut juga harus mau dan selalu berproses melihat perkembangan-perkembangan yang ada. Sehingga ada keseimbangan antara mempertahankan identitas di satu sisi dengan bagaimana melihat perkembangan yang terjadi di sisi yang lain. Nah, saudara-saudara, jika kita lihat dan berkaca kepada Indonesia, tentu saja pada saat bicara soal identitas nasional Indonesia, maka identitas itu harus terus kita pertahankan
sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibangun oleh pendiri bangsa kita terdahulu. Akan tetapi, kita tidak boleh juga meninggalkan dan acuh tak acuh atau cuek terhadap proses perkembangan yang terjadi. Sehingga harus ada keseimbangan-keseimbangan yang dilakukan atau dibangun agar identitas nasional bangsa Indonesia itu, saudara-saudara, tetap kukuh, tetap dipertahankan, akan tetapi tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Nah, kalau kita lihat sebenarnya bagaimana identitas bangsa Indonesia, salah satunya adalah Pancasila itu sendiri. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa Pancasila itu adalah karakter bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang tersebut di dalam Pancasila itu, saudara-saudara, secara substansial itu tidak akan pernah tertinggal oleh perkembangan. Bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan, nilai-nilai yang menjadi karakter bangsa Indonesia yang merupakan identitas bangsa Indonesia tersebut akan terus melekat dan ada sepanjang ada bangsa Indonesia, dan tentu saja karakter ini tidak akan lekang dimakan oleh perkembangan zaman. Nah, saudara-saudara, pada dasarnya para pendiri bangsa kita melalui sidang BPUPKI memang berupaya menggali nilai-nilai yang ada dalam hidup masyarakat, sehingga nilai-nilai yang existing tersebut itu kemudian menjadi harapan seluruh bangsa. Nah, melalui pembahasan BPUPKI yang memang didasari oleh keinginan tulus, didasari oleh satu keinginan yang betul-betul ikhlas untuk merumuskan pondasi berdirinya negara ini, maka muncullah nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, saudara-saudara, karena Pancasila ini memang digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia, maka Pancasila itu dapat dikatakan sebagai karakter sesungguhnya bangsa Indonesia. Dan menariknya adalah karena memang digali dari karakter bangsa Indonesia, maka Pancasila ini tidak akan tertinggal oleh perkembangan yang ada. Saudara-saudara, Pancasila dirumuskan melalui musyawarah bersama anggota BPUPKI yang diwakili oleh berbagai wilayah dan penganut agama, bukan dipaksakan oleh satu kekuatan atau rezim tertentu. Jika kita lihat sejarah, saudara-saudara, lahirnya Pancasila itu memang merupakan nilai dasar sekaligus nilai ideal untuk bangsa Indonesia. Nah, saudara-saudara, nilai dasar dan nilai ideal inilah yang merupakan identitas sekaligus karakter bangsa Indonesia. Tadi saya katakan 5 nilai dasar: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu adalah realitas yang hidup di Indonesia. Saudara, apabila kita mungkin tinggal di luar negeri, maka amat jarang sebenarnya kita akan mendengar nilai-nilai itu menjadi nilai dasar negara lain. Nah, di Indonesia, suara atau nilai dasar berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu harusnya nilai yang memang biasa kita dengarkan di negara kita Indonesia. Saudara-saudara, negara kita memang terkesan negara yang memiliki 5 nilai dasar tersebut. Kalau kita lihat bagaimana sesungguhnya realitas masyarakat Indonesia, maka kita akan memahami bahwa ada nuansa religius di masyarakat Indonesia. Ada nuansa kemanusiaan di masyarakat Indonesia. Ada nuansa persatuan di masyarakat Indonesia. Ada nuansa kerakyatan dan ada nuansa keadilan. Nah, saudara-saudara, nuansa-nuansa inilah yang menjadi karakter bangsa yang harus tetap kita pertahankan. Dalam konteks modernisasi seperti sekarang, saya kira prinsip-prinsip ini tetap up to date untuk terus kita gaungkan. 5 nilai dasar ini tetap punya kekuatan yang begitu dahsyat dalam setiap diri bangsa Indonesia, sehingga semaju apapun masyarakat Indonesia, seberkembang apapun, semodern apapun, 5 nilai dasar ini harus tetap ada dan menjadi karakter dari bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa yang lain.
Oleh karena itu, saudara-saudara, proses berbangsa dan bernegara kita yang memang memiliki identitas yang luar biasa seperti Pancasila dengan 5 nilai dasarnya, itu akan sejalan dengan modernitas yang ada. Baik, saudara-saudara, berikutnya kita akan beranjak kepada substansi bagaimana sebenarnya proses terbentuknya identitas nasional. Sebagaimana yang saya jelaskan di awal bahwa sebenarnya keberadaan bangsa Indonesia itu tidak lahir begitu saja simsalabim abrakadabra ada gitu ya. Atau keberadaan bangsa Indonesia itu bukan juga pemberian dari penjajah. Saudara-saudara, yang jelas adalah bahwa keberadaan bangsa Indonesia hadir sebagai satu bangsa itu lahir dari proses yang panjang dengan begitu banyak perjuangan, begitu banyak hambatan, begitu banyak rintangan yang dihadapi oleh bangsa ini. Saudara-saudara, kepribadian, jati diri, serta identitas nasional Indonesia sebenarnya kalau kita lihat dari sisi sejarah itu mulai terbentuk sejak bangsa Indonesia ada di zaman kerajaan. Kerajaan-kerajaan yang kita pahami selama ini dalam konteks sejarah, kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya, serta kerajaan-kerajaan lain sebelum kolonialisme dan imperialisme masuk ke Indonesia, tentu saja mewarnai identitas nasional Indonesia. Nah, saudara-saudara, artinya nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan tersebut. Tidak hanya pada era kolonial, bahkan pasca kolonial pun proses terbentuknya nasionalisme itu sesungguhnya adalah berakar pada budaya yang ada pada zaman kerajaan-kerajaan tersebut. Saudara-saudara, Muhammad Yamin menggunakan istilah untuk proses pada masa kerajaan ini adalah sebagai fase nasionalisme lama. Nah, saudara-saudara, di fase nasionalisme lama ini kemudian berkembang lagi kepada pembentukan nasionalisme modern. Nah, saudara-saudara, proses nasionalisme modern ini memang dimulai sejak kita memiliki para tokoh perjuangan kemerdekaan. Ini bisa kita lihat dari konteks sejarah sejak tahun 1908. Saudara, Anda sudah pasti tahu apa yang terjadi di tahun 1908. Ada seorang pemuda yang bernama Budi Utomo yang kemudian mendirikan organisasi pergerakan Budi Utomo. Nah, saudara-saudara, organisasi ini adalah tonggak awal dari pembentukan nasionalisme modern untuk proses lahirnya atau terbentuknya karakter kebangsaan Indonesia. Nah, saudara-saudara, proses waktu terus bergerak setelah Budi Utomo 1908, 20 tahun kemudian 1928, kita memiliki satu momentum kembali yang merupakan proses atau bagian dari proses terbentuknya identitas nasional. Momentum itu adalah dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Nah, saudara-saudara, ternyata tidak berhenti sampai di sini. Proses perjuangan terus berjalan dari waktu ke waktu, hari ke hari, tahun ke tahun. Perjuangan terus bergulir hingga sebenarnya 17 Agustus 1945 itulah titik kulminasinya di mana kita memiliki sejarah tonggak berdirinya negara Republik Indonesia. Nah, saudara-saudara, Indonesia adalah negara yang terdiri dari begitu banyak pulau, suku, agama, budaya maupun bahasa. Sehingga tentu saja keberagaman ini diperlukan satu pengikat, diperlukan satu instrumen penting agar betul-betul bisa menjadi satu kesatuan. Nah, nasionalisme menjadi syarat mutlak bagi pembentukan identitas bangsa. Sekali lagi saya ulang, nasionalisme, saudara-saudara, itu menjadi syarat mutlak bagi pembentukan identitas satu bangsa. Tanpa nasionalisme, saya kira kita akan kesulitan membentuk identitas satu bangsa. Kenapa? Karena memang kita pahami bahwa negara kita memiliki begitu banyak keragaman-keragaman, baik itu suku, agama,
budaya, maupun bahasa. Nah, saudara-saudara, proses terbentuknya identitas nasional, jika kita lihat dari konteks sejarah tadi, dimulai dari zaman kerajaan yang ada di Indonesia, kemudian masuk kepada fase perjuangan tokoh-tokoh bangsa kita, dan menemukan titik kulminasinya pada tahun 1945, tepatnya 17 Agustus 1945. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih, salam sehat.